Debat pamungkas calon Presiden Amerika Serikat sudah selesai digelar, lalu sejauh mana argumentasi dan jawaban dari Donald Trump serta Joe Biden bisa mengerek kekuatan elektoral keduanya? Untuk mengulas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lingkar Survei Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Pak Jayadi. Selamat malam Dea, saya Lembaga Survei Indonesia ya. Baik, Lembaga Survei Indonesia, kami minta maaf Bapak. Pak Jayadi, kita langsung bahas soal debatnya ini. Ada 6 topik yang didebatkan selama 90 menit antara Trump dengan Biden pada pagi tadi waktu Indonesia. Bagaimana Anda melihat secara helicopter view? Ya, keduanya lebih terlibat dengan lebih baik kali ini ya, dibanding debat pertama akhir September lalu. Dan lebih substantif tentu saja ya, meskipun tentu saja ada banyak fakta-fakta atau ucapan-ucapan dari keduanya harus dicek, terutama yang dari Donald Trump. Tapi secara umum mereka berdebat dengan lebih beradab gitu, dan itu baik untuk rakyat Amerika dan juga menarik untuk tontonan dunia. Tapi secara umum tugas Joe Biden menuju debat kali ini adalah dia tampil baik saja, minimal dapat dapat draw, dapat seimbang, tidak harus menang. Sementara tugas Donald Trump lebih berat, dia harus knockout menang. Kalau penilaian secara umum dari debat tadi pagi, saya nonton secara penuh dari jam 8 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat. Minimal Joe Biden seimbang dengan Donald Trump. Tetapi kalau Anda mengikuti sejumlah instant poll, sejumlah survei instan yang dilakukan oleh berbagai lembaga di Amerika, ada 3 yang sudah keluar dari CNN, dari Data Progress, dan dari YouGov. Ya. Ketiganya menemukan orang yang menonton debat menyatakan bahwa 50-53% menyatakan Joe Biden yang menang. Jadi secara umum debat ini tampaknya mengubah elektabilitas keduanya secara drastik gitu, 12 hari menjelang tanggal 3 November, karena tidak ada kesalahan berarti dari Joe Biden, juga tidak ada kemenangan yang knockout dari Donald Trump begitu. Praktis ini kan Pak Jayadi, ini debat terakhir ini sepertinya untuk memperebutkan swing voters atau undecided voters di sana. Anda melihat bagaimana sosok dari keduanya ketika menghadapi pemaparan atau jawaban-jawaban dari masing-masing calon? Ya, itu tugas Donald Trump itu kan untuk memenangkan swing voters. Bukan hanya swing voter, karena undecided voter ya, pemilih yang belum memutuskan itu jumlahnya sudah sedikit sekarang, paling 3-6-7% sekarang ini kalau kita lihat data-data. Tetapi umumnya undecided voters itu adalah orang-orang yang cenderung lebih independen, lebih rasional, tidak menjadi basis utama kedua kandidat. Nah, Donald Trump tampaknya tidak melakukan hal ini dengan baik, karena seharusnya dia mencoba menyampaikan hal-hal yang menarik bagi para undecided voters ini. Misalnya apa rencana dia untuk mengatasi apa yang disebut Joe Biden Dark Winter, mengatasi pandemi yang semakin mulai winter ini makin meningkat jumlahnya. Kemudian apa rencana dia dengan ekonomi itu? Dia hanya bilang membuka ekonomi kan begitu. Apa rencana dia dengan pembukaan dengan sekolah segala macam ini? Intinya apa rencana dia tentang coronavirus ini? Tapi tadi di debat itu tidak disampaikan dengan baik oleh Donald Trump. Sebaliknya dia malah berbicara lebih banyak kepada basis utama dia. Dan berkali-kali kalau kita perhatikan di debat tadi, dia menjelek-jelekkan negara-negara bagian yang cenderung Demokrat seperti New York, lalu mengangkat dengan bangga negara-negara bagian yang cenderung Republikan, ya disebut Red State dan Blue State itu. Jadi Donald Trump berbicara lebih banyak ke basisnya, dan itu tidak membuat dia bisa menang karena basisnya sudah pasti akan memilih dia. Sebaliknya Joe Biden, saya lihat secara umum dia ingin memastikan kepada orang Amerika bahwa kalau dia jadi presiden, dia tidak akan polarisasi seperti Donald Trump. Berkali-kali kalau Anda perhatikan di debat tadi, Joe Biden menunjuk langsung ke kamera, menuju rakyat Amerika. Dia mengatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh Amerika. Saya tidak akan bicara soal blue state, red state, ya, negara bagian Republikan ataupun negara bagian yang
Demokrat. Jadi itu beberapa kontras secara umum yang bisa kita lihat, selain kontras dalam hal kebijakan-kebijakan yang mereka bicarakan. Baik, menarik. Masing-masing calon ini punya strategi masing-masing. Terima kasih Pak Jayadi sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Terima kasih.